sedikit diperbesarkan, bahkan istri minta cerai kepada. Nah, itu perempuan itu paling Sering sekali sedikit cerai. Ya, kita sebagai anak muda kita membicarakan hal itu bukan berarti kita ini anak muda yang mata keranjang atau beler begitu kan, kalau bahasanya anak muda beler gitu bahasanya mak-mak. Tapi itu adalah sebuah nanti ketika kita berumah tangga kita tahu. Itu kan sudah kita kaji begitu di mat, sudah kita kaji kitabnya kitab, kalau anak santri sekarang kitabnya Fatulizar begitu. Ya, kalau itu sudah bukan sekolah Tuluyun kalau kita di Mahat. Siapa lagi yang membahas tentang rumah tangga itu dah Dukulu Jain itu yang kita kaji untuk tentang rumah tangga, dan itu perlu sekali. Pak Ustaz tadi menanyakan kapan saya menikah begitu. Kalau masalah menikah itu dari kalau tingkat 1 saya Mahat itu tingkat 1, tingkat 2 itu tidak ada keinginan saya untuk menikah. Tingkat 4 juga masih sedikit begitu. Karena juga tidak ada teman saya dekat di sana. Karena saya fokus, HP saya masih HP Android kecil itu, bukan Android ya, HP kalau bahasa lainnya HP kacong gitu kan. Nggak rusak. HP. Di tingkat 4 itu ada godaan pingin nikah tapi tidak berani gitu. Ya, karena tidak ada teman dekat begitu, tidak ada perempuan kita teman dekat. Ketika sudah selesai begitu, belum selesai tingkat 4, belum ada juga keinginan saya untuk menikah. Ketika sudah di sini sudah 1 tahun begitu, ada keinginan. Tapi semakin banyak keinginan saya untuk menikah, maka semakin banyak pertimbangan yang muncul dalam benak saya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya alami yang saya lihat di lapangan begitu, yang membuat saya itu sebentar dulu. Ternyata masih banyak persiapan begitu. Kalau dulu yang terbesit di dalam benak kita itu pokoknya menikah. Ya, nanti kan masalah urusan belakang gitu kan. Nah, ada juga saya dengar seperti itu kan, kasus orang yang mundur lah nikahnya gara-gara belum siap ini, belum siap itu, belum siap ini. Akhirnya apa? Akhirnya enggak jadi nikah. Enggak jadi sampai sekarang, enggak punya jodoh sampai sekarang. Kalau saya itu proses tidak semesti itu. Itu bagaimana itu? Intinya kita percaya bahwa jodoh itu memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di siapa jodoh kita. Sudah dicatat. Ya, sudah dicatat begitu. Tidak bisa kita katakan orang kok kamu tidak nikah begitu. Kamu tidak laku. Tidak bisa seperti itu karena memang sudah ditetapkan itu garis perjalanan hidup kita itu kapan kita cocok untuk menikah. Ya, tapi kan itu sudah ada yang terjadi begitu. Karena dia kan belum siap ini, belum siap itu, jadinya menunda. Akhirnya sampai tua tidak ada yang mau sama dia. Nah, begitu. Sebenarnya faktor pertama orang menikah tidak nikah itu pertama faktornya memang tidak ada calon, kan? Itu memang faktor utama. Dia belum nikah karena tidak ada calon, tidak ada yang cocok. Ya. Yang kedua, ada misalkan dia punya kenalan begitu, tapi dia itu merasa belum siap. Gitu. Ya, dia punya kenalan misalkan kalau saya nikah sama ini begini pertimbangannya. Kalau saya nikah sama ini begini pertimbangannya. Ada juga yang ketiga itu dia tidak nikah memang karena problem dari keluarga. Ya belum diizinkan dari keluarga, persiapan dari keluarga belum matang. Jadi dia tidak berani ambil tindakan sendiri. Yang tiga-tiganya ini itu kadang-kadang sebagai faktor orang itu belum nikah. Gitu. Tapi ada juga yang saya dengar kan di luar sana. Ya. Kalau nikah ini ditunda-tunda terus, nanti takutnya kan kita kan sebagai manusia itu punya nafsu kan. Nafsu itu kadang bisa dikontrol, kadang enggak ya begitu. Oke, kita berbicara masalah nafsu dulu Pak Sas. Memang kalau kita alangkah lebih baiknya kan kita salurkan saja kepada yang halal daripada nanti takutnya terjadi yang enggak. Memang kalau di dalam hadis Rasulullah itu kan kalau kita
sudah merasa takut terjerumus kepada hal itu, ya lebih baik kita segera menikah. Kalau kita mampu kan, kalau tidak mampu maka obati dengan puasa. Gitu. Tapi seandainya kita belum mau menikah begitu, ya kita belum mau menikah, tapi ada lingkungan yang menyuruh. Ya, kita kadang-kadang mau menikah, ya. Tapi kadang-kadang problem yang tidak bisa kita ungkapkan begitu untuk kita jalani untuk menikah itu. Kalau masalah menikah itu sebenarnya semua orang pengen menikah. Semua orang pengen menikah. Bosas pasti pengen menikah. Ya, kan kita normal. Ya. Tapi kan cari ending atau waktu yang tepat kan, dan orang yang tepat begitu, yang siap menerima kita itu apa adanya, siap menemani kita di dalam, lebih-lebih kan kita di dalam perjuangan ini, dalam mengabdi. Nah, ada juga yang mengatakan kalau kita cari yang sempurna, maka selamanya hidup kita ini kita penuhi dengan mencari. Terus mencari, karena tidak ada sejatinya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Melainkan menikah itu kan kita saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, sebenarnya bukan kita cari yang sempurna, cuma kita cari kecocokan saja. Kalau kita sudah merasa cocok dengan si perempuan begitu, ya. Kecocokan kita itu masalahnya. Nanti kalau ini tidak cocok, itu tidak cocok, nanti kita habiskan waktu kita itu untuk terus mencari begitu. Cocokan itu sebenarnya kita mencari, jadi tidak dapat. Gampang Bagaimana itu? Kecocokan itu bukan kan kita mencari kecocokan, bukan kita cari kesempurnaan kan? Ya. Kalau kita sudah merasa cocok begitu kan, dari mana kecocokan, dari segi mana kita pandang itu, bukan kecocokan fisik kan, tapi kecocokan dari segi karakter kita, sifat kita. Ya. Karakter, kalau kita tahu diri kita ini, karakter kita ini keras, karakter kita ini agak cepat marah, maka kita cari yang lembut begitu, yang kira-kira bisa menahan diri kita ketika lagi marah. Karena dalam mencari jodoh itu sebenarnya bukan kita mencari kelebihan. Kan sekarang anak-anak muda ini, ya apalagi anak ABG yang baru besar ini, dia cari jodoh itu adalah cari kelebihannya. Kalau dia sudah tahu kelebihannya, oh ini cocok jadi calon saya begitu, cocok jadi imam saya, cocok jadi imam saya. Sebenarnya itu salah. Salah. Ketika kita sudah menemukan kelebihan, maka kita mengatakan itu cocok. Nah, nanti ketika kita nikah pasti akan muncul kejelekan. Nah, kita akan kaget di sana, terjadilah cekcok rumah tangga di sana. Akhirnya pisah, begitu berujung pisah. Tapi yang harus kita sebagai anak muda yang sudah berpikiran dewasa, yang sudah mengkaji ilmu begitu, sudah pengalaman begitu, yang kita cari itu adalah kekurangan. Ya, kita yang laki-laki, kita cari tahu ini perempuan ini kekurangannya apa. Ya, kekurangannya apa. Kalau kelebihan itu sudah biasa, semua orang itu bisa terima kelebihan. Ya, tidak ada orang yang tidak bisa menerima kelebihan. Ya, kita cari kekurangan. Kalau kita sudah temukan kekurangan pada perempuan ini, ya, nah, di sana kita berdamai dengan diri kita. Apakah kalau saya nikah sama dia, kira-kira kekurangannya ini bisa tidak saya tutupi dengan kelebihan yang ada pada saya? Kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, gas sudah. Ya, nanti ketika di rumah tangga kita sudah terbiasa kan. Oh, ini dari dulu saya sudah siap berdamai begitu. Ya, berarti dengan kekurangannya, ya kita bisa belajar begitu bagaimana cara menutupinya, atau sama-sama berkolaborasi untuk saling menyempurnakan. Di sana kan dan ketika problematikanya seperti ini, dikala pasangan kita tidak terima dengan kekurangan kita, itu bagaimana cara menyikapinya? Sedangkan kita menerima kekurangannya. Ya. Sebenarnya ini pertanyaannya Pak Ustaz ini lumayan jauh, karena yang ditanya ini
apa namanya? Mungkin ada pengalaman-pengalaman dari Ya, yang pernah ditanya-tanya ibunya atau ya. tetangga kayak gitu. Tapi saya jawab sebisa saya. Rata-rata di dalam apa namanya percecokan rumah tangga itu, karena kan saya itu sudah 2 kali pulang dari sini kan. Setiap saya pulang itu ada saja yang bisa saya mengambil pelajaran dari keluarga, dari tetangga, dari kisah nyata. Dari keluarga itu. Seperti pertanyaannya Pak Ustaz itu terjadi cekcok misalkan kita menerima kekurangannya tapi dia tidak menerima kekurangan kita. Kebanyakan seperti itu. Gimana cara menanganinya? Kalau itu terjadi pada istri begitu kan, tidak mau menerima kekurangan pada suami. Nah, disitulah fungsi sebagai kepala keluarga untuk apa namanya? Memimpin istri, mendidik istri supaya bisa memahami kita, bisa menerima kita. Nah, itu juga banyak problem kan ketika istri nggak terima sama suami karena berbagai macam apa namanya permasalahan sedikit diperbesarkan, bahkan istri minta cerai kepada. Nah, itu perempuan itu paling apa namanya? Sering sekali sedikit cerai, sedikit cerai begitu. Cerai. Nah, disitulah apa namanya? Bagaimana cara menguatkan hati seorang suami itu supaya kuat? Karena makanya apa namanya sebagai seorang suami ya gimana apa namanya yang kita kembali tadi bahwa kita memantaskan diri untuk saya ini sudah siap begitu. Kita memantaskan diri di hadapan Allah bahwa ini saya sudah siap menjadi kepala keluarga. Dalam artian ketika kita menemukan hal-hal seperti itu bisa kita apa namanya selesaikan secara ilmu begitu. Bukan secara emosi. Kalau ketika istri minta cerai, kemudian kita selesaikan secara emosi, selesai. Ya, karena di dalam apa namanya, itulah kekurangan istri begitu. Karena istri itu kan identik mengedepankan perasaan. Tulang rusuk itu kan bengkok. Ya. Berarti kita yang luruskan. Kita yang meluruskan, tapi terlalu diluruskan ya patah. Jadi harus pelan-pelan. Harus dengan kelembutan begitu. Adapun nanti di sisi-sisi apa yang ya itu perlu agak kerasan begitu. Disitulah apa namanya pendidikan itu, baik itu pendidikan kepada anak maupun pada istri, kita kan berfungsi sebagai untuk mendidik, membimbing istri. Jadinya di sana ada saatnya kita agak keras, ada saatnya kita agak lembut cara meluruskan istri itu supaya paham begitu. Dan kebanyakan juga permasalahan atau problematika itu terjadi di dalam hubungan rumah tangga ketika hubungan rumah tangga itu tidak punya atau kekurangan ekonomi lah gitu. Sehingga sang suami pergi merantau ke luar negeri atau